Video ini bukan untuk anak-anak. Kalau kamu belum dewasa dan ababil, mohon skip. Thank you guys. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi video ini adalah segmen Kepoin Prancis Yuk. Di video kali ini kita akan membahas tentang minuman beralkohol. Kenapa alasannya aku memilih untuk membahas minuman beralkohol? Seperti yang teman-teman udah ketahui, kalau di Eropa itu, apalagi di Prancis, orang Prancis itu suka minum. Jadi image minuman beralkohol itu agak berbeda dibanding di Indonesia. Kalau di Indonesia kan pasti minuman beralkohol bad guy, ya kan, bad woman gitu kan. Terus pasti suka clubbing nih. Gak bener nih begajulan. Beda. Kalau ini tuh benar-benar budaya. Jadi bahkan cerita sedikit, aku kalau di rumah mertua aku kalau makan siang, makan malam itu pasti minumnya wine, ya kan. Terus kalau habis kita makan gitu, kita suka minum minuman yang lebih kuat lagi gitu, sama-sama keluarga ngumpul bareng diskusi gitu. Memang budayanya begitu ya guys. Jadi alasannya juga salah satunya kenapa aku terinspirasi untuk memilih tema ini, karena ada satu teman Indonesia aku yang sempat bilang ke aku, dan ini bukan yang pertama kali aku dengar. Aku tuh sebenarnya nggak gitu suka minum, tapi karena teman-teman pada minum, jadi aku ikutan minum. Aku nggak mau teman-teman aku yang tinggal di Eropa, di Prancis gitu, merasa seperti itu, dan karena merasa penasaran, karena nggak mau dikira cupu, dipaksa minum, mau aja ikut-ikutan temennya. Sebenarnya orang Prancis normal itu nggak, yang baik itu, yang baik dan benar, yang baik dan normal, nggak akan maksa kalian minum. Mereka lebih menghargai kebudayaan kamu. Kalau kamu nggak suka, mereka nggak akan paksa, mereka menghargai gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin kadang dari kita sendiri yang merasa, nggak mau merasa beda gitu, nggak mau dikira cupu gitu, jadi ikut-ikutan. Tapi sebenarnya enggak ya. Jangan sampai kalian misalnya diajakin clubbing, nggak biasa minum, dikasih minuman, terus ya minum-minum aja akhirnya mabok, terus dibungkus gitu, jangan ya. Itu lebih ke kesukaan masing-masing. Ada orang yang suka minum memang apresiasi rasanya, ada yang enggak gitu. Tapi kalaupun suka ya nggak apa-apa, kalaupun nggak suka ya nggak apa-apa, itu pilihan pribadi masing-masing. Oke, kita mulai. Jadi yang akan pertama aku bahas adalah minuman ringan. Biasanya anak-anak muda suka minum kayak di bar, di tempat santai, di pantai gitu kan, cuaca panas. Nah, biasanya itu mereka minum di sini, minum bir gitu ya. Ini bir kesukaan aku, ini Skol, kayak rasa vodka gitu, aku suka. Selain itu bir juga bisa dicampur, ada yang namanya Picon bier. Picon aku nggak ada di sini, jadi aku nggak bisa tunjukin. Nanti kalau ada gambarnya aku taruh di sini. Itu dicampur Picon sama birnya gitu kan. Atau di selatan ini ada juga istilah demi grenadine, demi citron, semua segala demi. Itu kan jadi bir 25 cl, kita campur sama sirup. Itu jadi tergantung sirup apa. Misalnya kalau sirup grenadine kita sebutnya demi grenadine. Kalau sirup citron itu jeruk nipis, itu jadi demi citron gitu. Kalau sirup peach ya demi peach. Nah, jadi ada istilah lain juga untuk menyebutkan ukuran bir gitu. Kalau galopang itu 12,5 cl. Kalau demi, kayak yang aku udah bahas sebelumnya kan, demi citron, demi segala macam lalalala, itu 25 cl. Terus ada juga yang untuk 50 cl kita sebutnya pang. Kalau misalnya ada orang bilang un pang de bière s'il vous plaît, jadi itu 50 cl, 50 gelas gitu. Misalnya ya, kayak gini. Ini 25, baby. C'est 25 ou 50 ça? 33. Ya aku nggak punya gelas 50. Jadi gitu. Istilah begitu itu biasanya untuk bir aja. Nah, selanjutnya ada juga untuk santai di pantai ala anak muda, ya orang tua juga pasti suka juga, ada koktail. Misalnya yang paling ala mode, yang paling terkenal ya Mojito. Koktail ini gampang banget dibuatnya. Jadi kalian bisa buat di rumah gitu. Misalnya untuk bikin Mojito ini, kalian butuh rum blanc ini. Aku keluarin yang botolnya masih rada penuh biar untuk keindahan estetik gitu ya. Jadi ini aku sukanya ambilnya yang Bacardi yang ini. Coba aku bikin ya, aku akan tunjukin ke kalian. Loh, jangan sampai jatuh. Jadi pertama-tama kita masukkan es batu ke dalam gelas, lalu kita masukkan sirup yang rasa Mojito. Kemudian kita masukkan rum putih. Lalu masukkan air bersoda.
Masukkan gula pasir yang berwarna kuning atau sucre degan kalau di Prancis. Lalu masukkan daun mint dan jeruk nipis. Jadi deh, karena aku tidak punya jeruk nipis, maka aku masukkan lemon. Jadi banyak jenis koktail ya, ada juga misalnya gin tonic, kalian gampang banget tinggal masukin gin, masukin Schweppes tonic, terus masukin citron gitu. Jadi beneran gampang koktail itu di rumah kalian juga bisa bikin. Nah selanjutnya yang mau aku bahas habis itu setelah minuman ringan ada minuman rada berat, itu wine. Kalian pasti tahu kan wine. Seperti yang teman-teman tahu itu ada rosé, itu jadi wine merah jambu, rosé, wine merah jambu. Terus ada juga vin blanc atau white wine atau anggur putih, ada juga red wine, vin rouge atau anggur merah gitu kan. Nah sebenarnya rosé ini terbuat dari anggur raisin merah gitu, anggur merah. Cuma nggak dibiarkan lama sama kulitnya, jadi warnanya itu kemerah mudaan, itu sebenarnya asalnya gitu. Nah anggur putih ya dari raisin blanc gitu, dari anggur, buah anggur yang warnanya putih gitu. Nah, anggur merah ya dari buah anggur yang warnanya merah. Selanjutnya ada juga whisky yang lebih berat lagi dari bir gitu kan. Ini 40% Jack Daniel, kalian pasti udah sering dengar kan kalau di Indonesia ini terkenal. Nah selain itu ada juga whisky lainnya. Nah ini harganya lebih mahal dari Jack Daniel, kenapa? Karena ini single Scotch whisky gitu. Biasanya single malt itu lebih mahal dari jenis whisky lain, apalagi whisky yang udah di blended gitu. Selanjutnya yang aku pengen perkenalkan juga adalah digestifnya di Prancis ini. Ada yang namanya konyak, terkenal banget. Ini konyaknya murahan. Aku beli di Lidl tau nggak? Karena aku suka botolnya aja. Tapi aku tahu rasanya pasti kurang gitu ya. Bukan karena harganya murah tapi kurang. Tapi ini tuh konyaknya itu VS, jadi very spesial. Biasanya itu VS 2 tahun apa 3 tahun gitu umurnya itu masih muda. 2 tahun itu termasuk muda untuk alkohol. Habis itu ada VSOP juga, very special old pale, jadi itu umurnya lebih tua dari VS, umurnya setidaknya 4 tahun. Nah selanjutnya itu ada XO, extra old, itu umurnya minimum 6 tahun. Nah di atasnya XO itu ada lagi extra old dash, jadi lebih tua lagi. Jadi sebenarnya makin tua itu harganya biasanya makin mahal gitu kan, lebih mahal. Tapi itu tergantung merek juga. Jadi yang menentukan itu apa? Biasanya kalau umurnya itu lebih tua, lebih lama gitu, dia itu rasa alkoholnya itu lebih lebih halus, lebih nggak nyelekit gitu di tenggorokan. Karena ini kan udah 40% alkohol. Jadi gitu, kalau yang muda begini, yang kayak ini misalnya ya, yang merek ini, itu tuh kalau diglek gitu, alkoholnya tuh nyengat. Nah jadi semakin tua itu semakin halus dan semakin enak aja gitu. Tapi itu tergantung selera orang sih, tapi kebanyakan ya begitu gitu. Nah jadi selain konyak, ada juga armagnac. Nah ini dua ini, konyak sama armagnac ini asalnya itu dari vin blanc gitu kan. Nah karena ada satu lagi yang asalnya dari Normandy, dari utara Prancis itu, daerah atas itu namanya Calvados. Kalian udah pernah belum nonton video aku yang ada Pierre-nya yang kita makan apa? Escargot ya kalau nggak salah, makan escargot. Dia ngejelasin ada istilah trou gascon sama trou normand. Jadi gitu. Qu'est-ce que c'est Pierre? Alors ça dépend des régions, hein. Mais quand on fait un gros repas où on mange beaucoup en France, alors dans le nord ils appellent ça le trou normand et dans le sud on va appeler ça le trou gascon. Biasanya minuman ini yang kayak gini nih sama Calvados bisa diminum setelah makan malam, makan berat gitu sebagai digestif, atau di pertengahan repa, di pertengahan acara makan itu untuk membuat lubang di perut kamu, jadi kamu lapar lagi, ibaratnya gitu. Makanya disebutnya trou gascon sama trou normand. Kalian inget kan? Kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa tonton videonya. Nah juga konyak sama armagnac ini nggak bisa sembarangan diproduksi di daerah lain selain di daerah konyak sama armagnac ini gitu. Jadi ini tuh very special loh. Jadi maksudnya spesial gitu alkoholnya. Nah kalau ini asalnya konyak sama armagnac ini asalnya dari vin blanc, kalau Calvados itu dari cidre. Nah, biasanya anak muda ini, kalau konyak sama armagnac itu, atau Calvados, mereka kayak jarang ya antar anak muda, kecuali buat membuat trou gascon atau trou normand itu. Yang aku temukan, kalau aku sama teman-teman aku sih gitu ya, tapi tetap tergantung orang, jarang mengkonsumsi
Konyak, Armagnac, Calvados biasanya lebih santai kayak ke bir, ataupun kalau minuman yang mau lebih berat lagi yang setara level alkoholnya itu biasanya kita minum whisky, vodka gitu, atau kadang dicampur whisky coca, walaupun aku menemukan itu rada di gelas ya, aku nggak gitu suka whisky coca. Jadi gitu, biasanya sih aku lebih suka minum whisky pure. Aku nggak pernah lihat orang selama aku tinggal ya, nggak tahu ada apa enggak, tapi aku nggak pernah lihat orang minum konyak, Armagnac sama Calvados itu pakai es batu. Beda kan sama whisky, kita minumnya masih pakai es batu gitu seringnya, tapi ini tuh konyak, Armagnac sama Calvados aku nggak pernah lihat orang minum pakai es batu. Jadi dimasukin es batu enggak. Nah, tapi kalau whisky gini ya kita bisa minum pakai es batu. Nih. Oh iya, rada loncat-loncat. Aku tadi lupa bilang kalau rosé sama vin blanc ini, white wine, itu kita masukin ke kulkas. Itu biar dingin temperaturnya, jadi kita minumnya dingin. Tapi red wine ini jarang banget, cuma ada beberapa, nggak banyak, yang dimasukin ke kulkas. Beb, c'est quoi déjà le vin rouge qu'on met dans le frigo, Beaujolais? Ok. Tu fais comme ça? Jamais, je trouve, même c'est ouvert, on laisse toujours à l'extérieur, mais après on laisse pas au chaud. Mais jamais je mets vin rouge ouvert dans le frigo. Jadi ya sama biasanya, itu terserah kalian mau pakai glaçon, mau pakai es batu apa enggak. Nah, kita akan buka yang murah aja. Soalnya yang ini sayang aku bukanya. Jadi habisin dulu satu, baru buka yang lain gitu kan. Nah, gitu. Nah, jadi kalau aku rangkumin sih, kalau untuk santai ya lebih ke bir, koktail gitu kan. Untuk ke makan, peneman untuk makan gitu di meja makan bareng teman-teman ataupun bareng keluarga, biasanya wine begini. Terus untuk digestifnya itu ya ada konyak, Armagnac sama Calvados gitu. Untuk minuman kalau kita ngeklub, kalau kita ngebar gitu-gitu, atau kalau kita soirée entre amis, soirée itu apa ya? Kayak party gitulah, party tapi bukan kayak di suatu tempat umum, kayak lebih ke kumpul anak-anak gitu. Kalau kita hang out sama teman, itu lebih kayak ke whisky, vodka gitu, minuman-minuman seperti itu ya. Sebenarnya aku nggak terlalu suka Jack Daniel's sih. Cuma ini botolnya yang masih utuh, jadi untuk presentasinya lebih top gitu ya. Untuk dipajang gini, kalau misalnya udah tinggal setengah terus tinggal dikit gitu kan gimana gitu ya, kurang estetik. Sejujurnya antara whisky sama konyak, Armagnac, Calvados, aku lebih suka konyak sama Armagnac, dan mereka itu kan sama-sama rata-rata 40% alkohol. Entah kenapa aku tuh lebih suka rasanya, aku lebih apresiasi rasanya, lebih ke konyak sih ya. Aku bahkan lebih suka ini dibanding Jack Daniel gitu. Ya guys, sebenarnya masih banyak alkohol lain di Prancis. Ini contohnya. Ya pokoknya sekian aja dari aku teman-teman, semoga membantu kalian untuk kenal lebih lagi tentang budaya Prancis, tentang kebiasaan-kebiasaan orang Prancis. Dan satu hal yang pengen aku saranin ke kalian semua, kalau kalian memang gak suka sesuatu, ataupun kalian gitu masih asing dengan sesuatu, jangan pernah mau ikut-ikutan biar diterima di suatu golongan tertentu. Kalau golongan tertentu itu nggak bisa nerima kalian, itu tandanya mereka itu bukan tercipta untuk kalian, gitu aja gampangnya. Masih banyak orang-orang lain yang memang klik sama kalian, jadi jangan pernah memaksakan diri untuk, misalnya kalau memang kalian nggak suka minuman beralkohol, memaksakan diri untuk minum karena orang-orang yang kalian suka itu memang suka minum. Jangan pernah begitu teman-teman. Jadi di sini pun yang pengen aku ceritakan adalah banyak banget teman-teman aku yang aku lihat orang Indonesia yang masuk ke pergaulan yang apa ya, yang sebenarnya bukan mereka banget. Yang aku lihatnya tuh mereka tuh kayak terlalu memaksakan diri untuk diterima di suatu
golongan tertentu, di suatu lingkaran pertemanan tertentu, atau mereka itu merubah diri mereka untuk bisa diterima. Merubah diri itu sebenarnya bagus ya, asal itu memang untuk kalian dan memang untuk kebaikan kalian. Tapi merubah preferensi kita, merubah kesukaan kita karena kita ingin diterima di suatu golongan tertentu, padahal itu bukan diri kita, menurut aku sih sia-sia ya. Makasih teman-teman yang udah nonton, semoga membantu. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dah. Tu veux goûter quand même la sauce tomate champignon là? C'est la sauce tomate champignon là, bébé. Comme ça, j'aime bien, mais avec des pâtes et C'est ça ta création en fait? En fait, il faut pas que je mange du coup. c'est ça. Mais pourquoi tu m'as donné alors? Bah, parce que t'as demandé.